semangat dan bersukacita untuk memuji Tuhan hari ini, lambaikan tangannya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Dan
bersemangat memuji Tuhan? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan satu kali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, demikian hidupku
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kita bisa memuji dan menyembah Tuhan walaupun secara online. Tuhan, kalau sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berkati agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Little Warrior. Wah, adik-adik, hari ini udah minggu kedua nih di bulan Desember. Gak berasa ya, waktu cepet banget berlalu. Nah, adik-adik, kakak gak bosen-bosen ya ingatin adik-adik untuk tetap semangat ikut ibadah online. Juga kita sama-sama berdoa ya adik-adik, supaya kita bisa ketemu lagi ibadah di gereja sama-sama setiap minggu. Kakak juga mau ingetin kalau tanggal 18 Desember ini kita mau ada ibadah Natal sekolah minggu ya adik-adik di gereja. Adik-adik jangan lupa datang ya. Ya adik-adik jangan khawatir. Kita berdoa minta perlindungan dari Tuhan Yesus. Juga kita tetap lakukan bagian kita dalam menjaga protokol kesehatan. Nah adik-adik, hari ini kakak mau sharing lagi nih adik-adik. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita gak lupa untuk berdoa sama-sama ya. Kita lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih boleh ada dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami masih bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami masih bisa memuji Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berkati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh terima isi hati Tuhan. Kami juga mau buka hati kami mau buka telinga kami lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik. Jadi hari ini kakak mau sharing nih cerita tentang salah satu tokoh di Alkitab. Adik-adik juga bisa baca kisahnya ya di kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik pasti deh adik-adik juga udah pernah dengar cerita yang mau kakak bawain ini. Tapi gak apa-apa ya, kita belajar lagi sama-sama. Jadi, kakak hari ini mau sharing bawa cerita tentang Zakheus. Nah, adik-adik, jadi Zakheus ini adalah seorang yang kaya raya. Dia tinggal di kota Yeriko. Nah, adik-adik, Zakheus ini walaupun dia kaya raya, tapi dia badannya pendek adik-adik. Nah, Zakheus ini juga kerjanya sebagai pemungut cukai atau penagih pajak adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik sayangnya Zakheus ini sering menagih kepada orang-orang lebih daripada yang seharusnya adik-adik. Jadi misalnya harusnya orang-orang bayar misalnya 100.000, tapi sama Zakheus ditagihnya 200.000, kayak gitu adik-adik. Nah, oleh karena itu banyak orang gak suka sama Zakheus adik-adik. Nah, lalu pada satu hari Tuhan Yesus lagi mau lewat di kota Yeriko.
Tuhan Yesus jalan-jalan di kota Yeriko. Nah, adik-adik, Zakheus tuh pengen banget ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi nggak bisa adik-adik, dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tadi tubuhnya pendek adik-adik. Nah, lalu Zakheus berpikir, lalu dia punya akal. Dia naik memanjat ke pohon ara adik-adik, supaya dia bisa lihat Tuhan Yesus dari atas pohon. Nah, lalu Tuhan Yesus lewat tuh di kota Yeriko. Dan Tuhan Yesus melewati pohon ara yang ada Zakheus di atasnya. Lalu Tuhan Yesus lihat ke atas, dia panggil Zakheus. Lalu Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Nah, adik-adik, Zakheus senang banget pas Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus mau numpang di rumah Zakheus. Tapi orang-orang di sana pada bingung adik-adik. Loh, kok Tuhan Yesus mau sih sama Zakheus? Zakheus kan orang berdosa. Nah, adik-adik, tapi adik-adik tahu nggak? Ketika Zakheus ketemu sama Tuhan Yesus, Zakheus bertobat loh adik-adik. Dia pun berjanji kalau dia mau memberikan setengah hartanya kepada orang-orang miskin. Juga adik-adik, kepada orang-orang yang dulu dia pernah tagih lebih daripada yang seharusnya adik-adik. Zakheus berjanji, dia berkomitmen mau mengembalikan 4 kali lipat. Wah, keren banget ya adik-adik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang banget adik-adik. Tuhan Yesus juga bilang bahwa pada hari itu telah terjadi keselamatan pada rumah ini atau rumahnya Zakheus. Nah, adik-adik, dari cerita Zakheus tadi kita bisa belajar ya bahwa Zakheus yang tadinya orang berdosa, dia memungut cukai lebih daripada yang seharusnya. Bahkan dia sampai gak disukai oleh banyak orang adik-adik. Tapi ketika dia ketemu sama Tuhan Yesus, ketika dia mau terima Tuhan Yesus dalam hatinya, dalam hidupnya, dia berubah adik-adik. Ada satu perubahan baru adik-adik dalam hidupnya. Dia bertobat, bahkan tadi dia mau mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah dia tagih lebih daripada seharusnya. Juga dia berkomitmen mau memberikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Adik-adik, tanggal 25 Desember nanti kita akan memperingati hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini jadi sama seperti kita, jadi manusia untuk menebus dosa kita adik-adik. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib adik-adik untuk menebus dosa kita. Kita ini orang berdosa loh adik-adik. Tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dosa kita sudah diampuni. Dosa kita udah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita adik-adik. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama. Kita jangan sia-siakan pengorbanan yang udah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Nah, caranya gimana adik-adik? Caranya dengan kita bertobat adik-adik. Kita berubah adik-adik seperti yang Zakheus lakukan tadi. Berubah gimana ya kak maksudnya? Misalnya ada dari adik-adik yang masih suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau perkataan yang kasar,
perkataan sia-sia masih suka keluar dari mulut kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar, kita berubah adik-adik. Kita perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kasih adik-adik. Kita perkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang membawa damai sejahtera, juga sukacita. Nah, selain itu adik-adik, kita juga bisa berubah dalam sifat kita adik-adik. Sifat kita yang masih ada sifat buruk, kita rubah menjadi lebih baik. Misalnya, ada adik-adik di sini yang masih suka egois. Yuk kita belajar berubah untuk lebih peduli sama orang lain. Atau misalnya ada di sini yang masih suka iri hati. Yuk kita juga sama-sama belajar berubah untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Atau kita di sini yang masih suka berbohong, ya kita berubah ya jadi anak yang jujur. Atau misalnya ada di sini yang masih suka melawan papa mamanya, ya kita berubah, kita jadi anak yang hormat sama papa mama, juga mengasihi papa mama. Atau misalnya di sini ada yang kalau ujian masih suka nyontek. Nyontek boleh nggak sih adik-adik? Nggak boleh ya. Yuk kita berubah untuk jadi anak yang jujur dalam apapun yang kita kerjakan. Atau misalnya di sini ada yang masih suka nggak serius ketika sekolah online, atau misalnya nggak serius ketika ibadah online sambil main game gitu. Wah, Tuhan Yesus sedih loh adik-adik. Nah, yuk kita sama-sama belajar, kita berubah untuk lebih disiplin, lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik ketika menjalankan kewajiban kita, ketika sekolah, ketika ibadah, ya. Kita fokus ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ketika kita berubah menjadi lebih baik, dampaknya itu gak cuma buat kita adik-adik, tapi juga bisa berdampak ke orang-orang di sekitar kita adik-adik. Orang-orang di sekitar kita akan melihat perubahan yang baik dalam diri kita. Nah, dengan begitu orang-orang juga bisa mengenal Tuhan Yesus lewat hidup kita adik-adik. Dan pada akhirnya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Nah, adik-adik juga jangan lupa berdoa, minta pertolongan Tuhan adik-adik. Nah, dari dalam diri kita, diri adik-adik juga harus mau diubahkan oleh Tuhan ya adik-adik. Berubah menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, yuk adik-adik, kita jangan sia-siakan ya pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Nah, oke adik-adik, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Yuk kakak mau ingatin lagi ya, tanggal 18 Desember nanti kita ada ibadah Natal di gereja. Adik-adik jangan lupa datang ya. Adik-adik ajak temannya juga, ajak temennya, ajak saudaranya. Jangan lupa juga daftar dulu sama Kak Milen. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Juga kita mau berdoa untuk ibadah Natal nanti. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah hari ini, juga untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk berubah, untuk lebih taat sama Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, yang serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami, berikan kami kekuatan
untuk kami boleh berubah menjadi lebih baik. Juga kami mau buka hati kami supaya Tuhan Yesus ubahkan kami jadi anak-anak yang lebih baik, yang lebih taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami mau berdoa untuk ibadah perayaan Natal yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember nanti. Tuhan, kami minta Tuhan hadir Tuhan dalam acara Natal kami. Biar sungguh Tuhan, ketika kami pulang, kami gak sama ketika kami datang. Tapi kami boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Kami boleh jadi anak-anak yang lebih baik, yang mau taat sama Tuhan. Tuhan, kami juga minta Tuhan, cuaca yang terbaik boleh Tuhan berikan di tanggal 18 Desember nanti. Supaya setiap dari kami boleh datang ke gereja dengan tepat waktu. Juga Tuhan, kami mau patahkan setiap roh ketakutan, roh kekhawatiran yang ada. Karena kami percaya perlindungan Tuhan boleh sempurna atas setiap kami. Kami boleh datang dalam keadaan yang sehat, juga kami boleh pulang juga kami percaya dalam keadaan yang sehat Tuhan. Biar juga kami mau Tuhan melakukan bagian kami dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dalam acara Natal kami. Tuhan boleh ubahkan setiap daripada kami, baik yang hadir maupun yang menyaksikan secara online karena tidak bisa datang ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik, dan amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik, sekian ya untuk firman Tuhan hari ini. Jangan lupa datang ke gereja, rayakan ibadah Natal tanggal 18 Desember nanti. Nah, adik-adik jangan lupa juga ya adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah minggu depan. Adik-adik tetap semangat untuk terus ikut ibadah ya adik-adik ya. Oke adik-adik, happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati.